kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. Sekali lagi aku undang kita semua bangkit berdiri. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita baca ayat yang luar biasa ini. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. 2, 3 mulai. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Katakan amin. Tema khotbah pagi hari dalam suasana Pantekosta, kuberikan tema kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus. Jadi dia menyatu menjadi satu. Dan saya akan jabarkan beberapa hal terkait dengan kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus. Saya dan saudara akan belajar. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalimat kekuatan di sini bukan kekuatan fisik. Akhirnya kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan di sini bukan kekuatan saya dan saudara, kekuatan fisik kita manusia semata. Karena kekuatan fisik ini dia terbatas, saudara. Bahwa manusia itu sudah ditentukan dan sudah dibatasi usianya. 70 kalau dia kuat mencapai 80. Lebih daripada itu kesengsaraan dan kemalangan yang mewarnainya. Jadi saya dan saudara kita bicara di sini bukan kekuatan fisik. Karena kekuatan fisik ini dia akan meredup. Kekuatan fisik ini dia akan melemah. Kekuatan fisik ini dia akan dimakan usia. Kekuatan fisik ini saya dan saudara tidak bertahan lama. Karena hari ini kita bisa jalan 2 kaki dengan mantap, dengan gagah pergi ke gereja. Tetapi di waktu-waktu berikut nanti kita jalan 3 kaki. 3 kaki artinya apa? Ada 1 tongkat yang menopangmu dan menopangku untuk kita pakai sebagai penyangga. Jadi kita jalan nanti besok-besok ini 3 kaki, bukan 2 kaki lagi. Kalau 2 kaki itu mah kita masih mantap, masih oke punya. Tapi kalau sudah ditambah lagi dengan tongkat, itu berarti kita jalan sudah 3 kaki. Itu membuktikan bahwa kekuatan fisik manusia dia akan melemah. Kekuatan di sini adalah bicara kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus. Ini tidak akan melemah sampai kapanpun. Kekuatan firman ini dan kekuatan Roh Kudus ini harusnya menjadi andalan kita, menjadi harapan saya dan saudara. Gereja perlu kekuatan yang satu ini. Gereja perlu yang namanya kekuatan firman dan kekuatan Roh Kudus. Roma 1 ayatnya yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil punya kekuatan. Firman punya kekuatan. Kita imani saat saya dan saudara mendengarkan khotbah, mendengarkan firman, membaca Alkitab. Karena firman itu dia hidup. Ada berapa banyak orang saat baca firman menangis? Baca loh saudara. Dia bisa meneteskan air mata. Kenapa? Karena firman itu punya kuasa. Berapa banyak ketika firman disampaikan, ada orang dicabut Tuhan. Lalu dia bersuka cita. Dia menangis. Dia mengangkat tangan. Dia menyembah Tuhan tanpa diminta dan tanpa disuruh. Kenapa? Karena kekuatan firman itu dahsyat. Kekuatan firman itu luar biasa. Kita imani firman Allah berkata, meskipun bumi-bumi dan bahkan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah dia tinggal tetap. Firman Allah dia tetap berdiri, dia tetap mantap. Segala sesuatu akan berakhir.
Tetapi saya dan saudara lihat, firman Allah menjadi kekuatan kita. Jadi firman ini menjadi landasan bagi saya dan saudara dalam melayani pekerjaan Tuhan. Firman punya kuasa dan firman ini punya kekuatan, saudara. Jadi kita tetap percaya pada kuasa firman. Saudara percaya firman Allah hari ini luar biasa, amin. Dia akan memberkati saya dan saudara. Firman itu hidup. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayatnya yang ke-14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia diam, dia hadir bersama dengan saya dan saudara. Jadi kekuatan firman ini sangat luar biasa. Kita harus mengimaninya. Kita harus percaya. Jangan ragukan firman Tuhan. Karena dia hidup di dalam hidup saya dan saudara. Kita hidup oleh karena firman. Jadi tetap percaya meskipun ada persoalan, ada tantangan, ada masalah. Kita percaya firman Allah memberikan kekuatan bagi kita. Karena itu saudara rajin ikut ibadah. Saat susah saudara jangan. Kan banyak orang saat dihadapi masalah justru dia lebih terhilang. Itu masalah justru lebih luar biasa menghantam. Coba kalau saya dan saudara punya pergumulan, kita datang, kita bawa kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita berkumpul dengan rekan-rekan sepelayanan, berkumpul dengan teman-teman sekerja Allah. Kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kan kita bisa saling support, kita bisa saling mendukung. Coba kalau kita ada masalah, kita bengong-bengong duduk di rumah sendiri, siapa yang menjadi harapan kita? Siapa yang harus aku ajak ngobrol? Siapa yang harus aku ajak untuk bercakap-cakap, untuk demi menghibur hatiku yang sedang gundah gulana ini? Kita bengong-bengong di kamar sendiri, di rumah sendiri saat ada masalah. Kita tidak butuh firman, kita tidak perlu firman Tuhan, tidak perlu kebenaran, tidak perlu ibadah. Takut-takutnya yang dikhawatirkan kita duduk bengong-bengong di kamar sendiri begitu, anak masuk, kemudian cek dan anak heran. Karena mama sudah berhadapan dengan tembok dan main tunjuk-tunjuk. Kau tuh yang pukul saya kemarin toh? Bukan saya, kau sudah yang salah. Anak berteriak, "Pak, tolong lihat mama, kenapa ini? Ada apa kegerangan dengan mama? Bapak tolong tengoklah mama, kasihan. Dia sudah bicara dan bercerita dengan tembok." Takut-takutnya begitu. Kenapa? Karena stres berat, karena tekanan berat. Jadi saya dan saudara kita hidup oleh firman. Kapan saja kita bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam firman, kita berjalan bersama dengan firman, maka saya dan saudara, surgalah menjadi tempat kita. Karena itu kita ibadah, cari Tuhan begitu rupa. Adakan waktu untuk Tuhan. Lagi nyetir mobil bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Lagi jalan-jalan bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita jalan-jalan ini tidak cari Tuhan. Hari Minggu pun kita jalan-jalan di tempat rekreasi. Kita ke Tanjung, kita ke Sawoka, kemana? Bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan bilang, stop dah kau ini hobinya jalan-jalan, tidak cari Tuhan. Jadi yang pertama kita lihat di sini bahwa sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Kita imani. Firman Allah disampaikan, saudara katakan amin. Aku imani bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi coba kalau kita ragu-ragu, garuk-garuk kepala, apa benar yang dikatakan Bapak Gembala? Itu betulkah apa yang dikatakan Ibu Gembala? Saudara garuk-garuk kepala, sedangkan aku tahu kau tidak punya kutu dan ketombe kok. Kenapa kau garuk-garuk kepala? Aku tahu kau mandi keramas, bersih. Sudah dipastikan tidak ada kutu dan ketombe pada kepala.
Kau menggaruk-garuknya pertanda berarti kau tidak setuju dengan firman Allah. Tapi coba kalau kita imani, makanya yang begitu-begitu, datang sakit pulang tambah sakit, datang masalah pulang juga membawa masalah lebih besar lagi, karena tidak mengimani firman. Tapi coba kalau kita mengimani, kita datang sakit pulang membawa kesembuhan, kita datang lemah kita pulang membawa kekuatan, kita datang dengan tak berdaya dan tak berpengharapan, kita pulang bawa sukacita. Kita berkata Tuhan Yesus baik, karena aku hari ini telah diberikan sukacita. Aku hari ini bersyukur, seperti aku merasakan yang tadi malam ke-9. 9 adalah angka buaro, sehingga kita merasakan sukacita. Sehingga tadi malam orang bisa memuji Tuhan, bisa menari bagi Tuhan, bisa melompat bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia rasakan sukacita. Dan sukacita itu tidak diberikan oleh manusia, itu Roh Kudus yang memberikannya. Dia bisa melompat kegirangan. Kita sudah lihat di malam ke-9 bagaimana luar biasa cara kerja Roh Kudus, sehingga bisa melompat. Aku tahu yang lompat-lompat ini mereka punya masalah. Aku kenal mereka kok. Mereka adalah adik-adikku, mereka adalah saudara-saudaraku. Kecuali kalau aku hamba Tuhan dari luar sana dan aku baru datang di GPI Damai, maka aku tidak kenal mereka. Tapi aku tahu persis siapa mereka. Yang lompat-lompat ini adalah saudaraku sendiri, adalah adik-adikku sendiri. Dan aku bersyukur, aku bilang puji Tuhan. Dia tidak tunduk sambil dia main-main kuku dan gunting-gunting kuku menangis di depan rumah, sehingga dia hanya bersedih karena masalah. Dia bernyanyi, siapakah aku ini Tuhan. Sehingga tetangga berkata, kami sudah tahu namamu memang dari dulu Susi, kenapa kau bertanya-tanya juga. Tapi aku bersukacita, malam ke-9 mereka bisa melompat. Aku gembira sekali, karena aku tahu mereka punya beban, mereka punya masalah, mereka punya persoalan. Tapi mereka bisa angkat tangan, mereka bisa dijamah Tuhan. Oh, betapa indahnya hidup di dalam firman, tinggal di dalam firman, dan bisa merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Meskipun ada beban yang berat, tapi mereka bisa angkat tangan. Wah, puji Tuhan sekali. Kita tidak jadi seperti orang yang bodoh, yang hanya menyesali nasib setiap hari. Tidak ada pengharapan, tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Wah, kita menjadi orang yang malang sekali. Betapa malang hidup seperti itu. Kita menjadi orang yang tidak punya harapan. Kita hanya duduk-duduk saja, pikir-pikir hidup ini bagaimana. Sehingga yang terlintas dalam pikiran kita adalah perbuatan-perbuatan jahat. Saudara hanya berkata, wah Tuhan, hidup ini luar biasa jahat. Tuhan, seperti inikah hidup ini? Tuhan, seberat inikah masalah ini? Bagaimana supaya aku bisa temukan damai? Lalu setan berbisik di telingamu, nah, ambil tali dan gantung diri, itulah damai. Tapi coba kalau saudara datang kebaktian cari Tuhan, Roh Kudus dengan kuat bisa berbicara dalam hati. Percaya masih ada Tuhan. Kau harus beriman. Percaya nak. Kau harus tetap kuat karena ada Tuhan. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Firman bisa mengubah seseorang dari si pelit menjadi orang yang suka bermurah hati. Kita lihat Sakeus, seorang pencuri ulung, seorang yang suka memeras, seorang yang kakar, kikir, luar biasa. Tapi dia jumpa dengan Kristus. Yesus berkata, turun dari pohon itu, aku mau menumpang kepada di rumah. Kristus makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Yahudi berkata, luar biasa, Yesus bisa masuk dan bisa tinggal dan bisa bersama-sama dengan orang berdosa seperti Sakeus itu. Orang mencibir Yesus, tetapi Kristus datang untuk Sakeus yang berdosa itu. Dia datang untuk saya dan saudara. Turun, aku mau menumpang di rumahmu, kata Yesus. Sebab dia ini juga adalah anak Abraham, keturunan Abraham. Jadi Yesus kemudian menumpang di rumahnya dan makan bersama-sama dengan Sakeus. Firman Allah berkata, setelah dalam suasana makan bersama itu Sakeus
Kemudian dia berbicara. Dia angkat suara, izin guru, aku mau sampaikan sesuatu. Sekiranya ada seseorang yang telah aku peras, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, 4 kali lipat. Jika aku pernah mencuri dan aku telah mengambil sesuatu dari mereka. Dan aku akan membagikan hartaku kepada orang-orang miskin. Dari seorang pemeras, dari seorang yang kikir, menjadi seorang yang murah hati. Jadi kalau saudara sebagai Kristen, anak Tuhan, mengaku anak Pantekosta, sudah dijamah Roh Kudus tapi kikir minta ampun, Anda belum penuh Roh Kudus. Saudara belum penuh Roh Kudus. Saudara belum hidup di dalam firman. Mengaku aku anak Tuhan, tetapi sekakarnya minta ampun. Weh, anak Tuhan itu suka memberi. Saya bersyukur saudara adalah orang-orang yang suka bermurah hati. Itu menjadi sukacita kami tersendiri sebagai hamba Tuhan. Melihat saudara yang kadang tidak tega dengan pelayanan, tidak tega dengan hamba Tuhan. Saudara cepat jatuh hati, saudara cepat iba. Itu yang kami selalu amati dari saudara. Kami bersyukur ada banyak perubahan yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan ini, dalam hati saudara. Hati yang keras dilembutkan. Dari tidak tahu memberi, dari tidak tahu berkorban, bisa jadi tahu berkorban. Kenapa? Karena itu kekuatan firman. Firman bisa mengubah seseorang dari pembunuh menjadi seorang penginjil seperti Paulus. Dari seorang perempuan yang tidak baik, perempuan Samaria, dia bisa menjadi apa? Ibu rumah tangga yang baik, bisa memberitakan firman dan bisa menyelamatkan seluruh kota Samaria. Jadi firman punya kuasa. Nah, kita lihat di sini bahwa Injil itu adalah firman Allah. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12 firman Allah berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Itulah kekuatan firman. Ia tajam, ibarat pedang yang bermata dua. Kenapa pedang bermata dua? Kenapa tidak dibilang pedang bermata satu saja? Bukankah semua pedang, bukankah semua parang yang kita gunakan di rumah semua adalah tajamnya hanya sebelah? Bukan tajam muka belakang, bukan tajam kiri kanan. Kenapa ini adalah pedang bermata dua? Dia tajam muka belakang. Artinya dia bisa memperbaiki kelakuan saudara, bisa menusuk, mengoreksi saudara. Dia juga bisa mengoreksi kami. Jadi tajam begini. Saudara kena, kami juga kena. Sebab kalau itu tajam begini, saudara saja setiap hari saudara saja. Lalu hamba Tuhan merasa dia, kami benar. Weh, mana? Dia tajam muka belakang. Karenanya sekali kami sebagai pemberita kadang diingatkan Tuhan, katanya khotbah, tapi kok kecewa. Bukankah kau yang berdiri di mimbar, yang biasa ajak jemaat, ayo sukacita, ayo melayani, ayo. Tapi kok hari ini murung, baru hujan sedikit, rintik sedikit sudah sumut-sumut. Jadi karena itu firman ini memiliki kekuatan. Kita lihat di sini kekuatan kuasa. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Ayat yang biasa kita bacakan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kemana? Ke ujung bumi. Yesus berpesan kepada mereka kembali, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus menanti janji Bapa itu. Pulang, kembali. Kristus sudah terangkat ke surga. Kalian kembali ya, tapi jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan keluar dari Yerusalem. Menanti sampai janji Bapa itu kalian terima. 120 murid ini, tadinya 500 orang, berkurang-kurang tinggal 120 murid. 380 orang tidak tahu tentang mereka lari kemana. Mereka tidak setia.
Tinggal 120 orang menanti janji Bapa, dan mereka dipenuhkan. Mereka terima kuasa. Kenapa? Karena mereka menanti. Pekerjaan menanti ini membosankan. Tapi kalau saudara sadar dan saudara sabar, saudara terima berkat Tuhan. Menanti, menunggu, itu pekerjaan membosankan. Apalagi kita, saya dan saudara yang hidup di tengah dunia yang penuh kesibukan ini, disuruh menunggu, disuruh menanti, disuruh bersabar. Wah, itu membosankan sekali. Tapi kalau kita sabar, kita setia, kita taat, maka berkat Allah akan saya dan saudara terima. 380 itu kan tidak terima apa-apa. Yang setia dari 500 orang turun sampai 120. Saudara yang ikut dari malam pertama terus setia terus. Sebentar malam terakhir, saudara ambil bagian. Yang setia akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yang setia, yang taat menanti 10 hari ini tidak mudah, saudara. Baru di hari pertama saja sudah bosan, sudah bilang, buang-buang waktu. Lebih baik saya pergi ojek dapat uang. Lebih baik saya pergi cari uang kemana kah? Menanti itu memang membosankan. Tapi kalau kita sabar, kita pasti akan dipenuhkan. 120. Apa maksudnya jangan tinggalkan Yerusalem? Itu menanti, sabar. Kau harus sabar. Jadi saya dan saudara, malam terakhir sebentar, kita menanti janji Bapa. Dan saya percaya kita akan terima kuasa double porsi. 2 kali lipat yang akan kita terima sebentar malam. Karena kuasa Roh Kudus akan dicurahkan bagi kita. Saudara imani, saudara percaya, saudara buka hati. Jangan terhilang. Jadi karena itu mari saya dan saudara, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Murid-murid ini dari pengecut, dari pernah menyangkal Kristus, kini mereka menjadi pemberani. Mereka setia melayani. Ada dampaknya. Lihat dampak daripada doa 10 malam, saudara. Lihat pelayanan kita diberkati Tuhan. Pelayanan kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Saudara rasakan hadirat Tuhan pagi ini, amin. Apalagi kita tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Luar biasa. Jadi kita, itulah kekuatan firman. Kita lihat bahwa kekuatan Roh Kudus. Kita sudah baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-59, di sana dikatakan begini, saudara. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus yang merupakan salah satu dari 7 diaken yang dipilih itu. Seorang yang penuh Roh Kudus, tetapi karena kepercayaannya begitu luar biasa kepada Kristus, diseret keluar, dibawa ke jalan raya, kemudian dilempari dengan batu. Tetapi langit terbuka, dia melihat Kristus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa? Karena dia lihat kemuliaan. Orang yang penuh Roh Kudus, dia akan berdoa dalam kondisi apapun. Stefanus berdoa dalam kondisi apa? Kalau kita lihat tadi malam yang aku sampaikan, Paulus dan Silas di penjara, ini ada kawannya satu, lebih hebat lagi. Berdoa bukan di penjara, berdoa dalam kondisi dilempari batu, berdarah-berdarah, benjol, kepala hancur, tapi dalam kondisi berdoa. Bisakah? Saudara lihat, Paulus dan Silas berdoa di penjara, tapi ada kawannya yang satu ini, lebih hebat lagi, berdoa dalam kondisi berdarah-berdarah, mandi darah, dilempari dengan batu, dirajam dengan batu sampai mati. Tapi dia bilang apa? Tuhan, terimalah. Dia bisa berdoa. Jangankan kita berdarah-darah, baru hujan sedikit sudah tidak mau ke gereja. Baru gerimis saja kita berkata, puji Tuhan cuaca bagus, enak buat aku untuk bobo. Hari ini aku libur dululah. Aku tidak cari Tuhan. Untung Tuhan juga tidak bilang aku juga libur dari hidup.
Kalau kau bilang aku libur untuk cari Tuhan hari ini, Tuhan juga untuk Tuhan tidak. Kan Tuhan tidak seperti kan Tuhan tidak seperti manusia kan. Tuhan bilang oke lah, kalau kau libur cari saya juga libur untuk kau hidup itu. Saya libur juga. Jadi kita lihat Stefan dalam kondisi dirajam, berdarah sampai mati, tapi masih berdoa. Saya dan saudara kita, orang yang penuh Roh Kudus, dia bisa berdoa dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Jadi situasi, keadaan, kondisi tidak mempengaruhi orang seperti ini. Orang yang penuh Roh Kudus tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan. Pokoknya di segala situasi, di segala cuaca, dia bisa cari Tuhan, dia bisa menyembah Tuhan. Ayatnya yang ke-60, ayat terakhir. Coba kita lihat, kita baca ayat ini, ayat terakhir. Kita baca Kisah Rasul 7 ayat 60 sebagai ayat terakhir. Kita baca dengan suara yang mantap. Kisah Rasul 7 ayat 60 kita baca bersama. 2, 3 mulai. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Orang yang penuh Roh Kudus bisa berdoa dalam kondisi apapun, sekalipun dilempari dengan batu. Yang berikut 60 menjelaskan, orang yang penuh Roh Kudus dia gampang mengampuni, dia mudah mengampuni. Dia tidak berkata, Tuhan tolong balaskan darahku ini yang telah tertumpah, tangan-tangan yang telah melempari aku tolong patahkan, tolong Allah buat pembalasan terhadap mereka. Oh tidak, dia berkata jangan tanggungkan. Dia berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Orang-orang berdosa, tangan berdosa telah melempari orang suci ini. Oh luar biasa. Harusnya kalau pikiran manusia dia berkata, Tuhan tolong turunkan api itu yang pernah kau lakukan pada hambamu Elia. Api turun dari langit dan sambar mereka, sehingga mereka hangus terbakar. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Stefanus. Dia berkata jangan tanggungkan dosa kepadamu. Orang yang penuh Roh Kudus lebih suka mengampuni. Jadi saya dan saudara seperti Kristus. Adakah saudara hari ini disakiti? Adakah saudara hari ini kecewa, dilukai? Dengar, kita mengampuni seperti Kristus, seperti Stefanus. Karenanya kenapa Roh Kudus dia mengambil simbol seperti burung merpati. Burung merpati berbeda dengan burung-burung yang lain, karena merpati tidak punya racun hati. Dia tidak punya empedu, tidak ada pahit hati. Itu merpati. Misalnya kan kita kalau lihat hewan pasti ada empedu. Jangankan burung ikan saja ada empedu. Dan itu pahit, itu racun hati. Roh Kudus karenanya diambil dari simbol. Kita memaafkan, kita saling mengampuni. Saya dan saudara di tengah-tengah pelayan mau lihat kita diberkati Tuhan. Mari. Saya percaya 10 hari ini Roh Kudus telah membentuk saudara. Roh Kudus telah mengubah hidup saudara, sehingga kita hidup lebih suka mengampuni, hidup lebih suka mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita hanya pikir kecewa, kita tidak akan diberkati Tuhan. Kita tidak akan lihat mujizat. Racun hati dan pahit hati telah membungkus hati, sehingga kita tidak bisa lihat jauh ke depan bahwa Kristus telah menyambutmu. Kristus membuka tangannya dan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Firman ini tidak akan digenapi dalam hidup sejauh kau simpan akar kepahitan, sejauh kau simpan kebencian. Haleluya. Saya percaya saudara juga mengalami hal yang sama, dilukai, ditipu dan lain sebagainya, sakit hati secara manusia. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Aku mau penuh Roh Kudus. Aku buang segala hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan dalam hati. Jadi kepahitan ini kadang menjadi beban, dan dia menjadi penghalang di dalam Roh Kudus bekerja bagi kita. Jadi saat doa sebentar malam kita buka hati, bersikap, bilang Roh Kudus, aku mau terima Engkau. Pagi hari ini juga Engkau duduk entah di belakang, entah di tengah, maupun di depan.
Katakan, pegang dadamu dan berkata, Roh Kudus, tolong saya tidak kuat lagi. Berikan saya hati yang selalu bersuka cita. Maka saya dan saudara akan lihat Roh Kudus akan memakai kita. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita angkat pujian. Haleluya.